ini dia punya wewenang untuk menentukan, untuk menunjuk e-warung. Jadi kebijakan untuk menentukan di desa A e-warungnya siapa dan sebagainya itu BRI. Tapi BRI ini dengan kewenangannya itu sewenang-wenang pada akhirnya. E-warung itu di desa kami hanya ada satu. Wilayah kami yang luas 3 dusun, kami meminta untuk ada 2 lah, minimal 2 e-warung. Sehingga di Februari kami komunikasikan dengan pihak BRI. Kemudian dari pihak BRI turun ke desa, terus kita lakukan komunikasi, ditunjuklah e-warung yang baru. Berarti ada 2 ini. Di Pedum itu jelas sebenarnya kriteria penunjukan e-warung, tapi BRI abai dengan ini. Jadi BRI itu ya karena mereka menang kan gitu, sehingga karena jenengan sudah masuk dalam agen briling, kemudian jenengan ditunjuk, harusnya kan di situ jelas ada kontrak. E-warung, agen briling ini menjadi e-warung, tapi tanpa kontrak e-warung bisa beroperasi. Ya, e-warung yang tempat jenengan itu ya jadi satu sama agen briling juga? Iya, itu seperti itu. Sehingga terus kemarin tidak tahu karena apa, tiba-tiba 1 bulan berikutnya, jadi sempat 2 bulan itu e-warung yang baru itu melakukan penyaluran. Tapi di bulan ketiga, masuk ke bulan 3, harusnya bulan ini sudah melakukan penyaluran lagi, mengundurkan diri. Siapa ya? E-warungnya. Saya dapat pemberitahuan dari BRI. Alasan BRI karena tidak target. Sehingga kami tanyakan, loh, emang e-warung ada target? Tidak ada, Pak. Kalau e-warung tidak ada target, tapi sebagai agen briling itu memang ada target. Ini yang jadi permasalahan selanjutnya. Itu seperti itu. Sehingga dugaan kami adalah BRI ini dengan kewenangannya sewenang-wenang, itu seperti itu. Karena misal katakan ini, Mas, dalam e-warung yang tidak sesuai dengan Pedum, e-warung yang tidak sesuai dengan Pedum. Sudah kami sampaikan tadi, Bapak. Satu tadi yang Aska ya. Arta. E-warung Arta. Itu kan tidak sesuai dengan Pedum. Iya. Sudah disampaikan. Iya, ini dalam hal ini kami mengadukan e-warung Arta, Pak. E-warung Arta itu. Ya? Iya. Mungkin data yang udah ada, Pak, lihat dulu. Ini masih asli semua. Iya. Coba tak lihat dulu, baca-baca dulu. Mungkin teknisnya gini, mungkin Pak Pangan ini jauh sama Pak Anies sama Pak yang lainnya. Nanti kami bagikan laporan pengaduan dulu. Nah, untuk kami pelajari, sama mungkin untuk kelanjutannya adalah permintaan keterangan otomatis kan sama yang disajikan oleh Pak Kades. Nanti kita buatkan itu dulu. Nggak ngerti apa nanti tipikor atau tipiter atau unit 1 atau kami sendiri. Arta ini praktek sebulan sekali di desa kami dengan nyewa. Apa dia punya kios apa nggak di sana? Nggak punya. Dia hanya ngikut bagi sembako saja. Misal katakan di salah satu dusun di desa kami. Jadi pada saat jam praktek saja. Praktek pembagian dengan praktek dokter. Itu seperti itu. Berarti dia kalau ke sana itu ya dalam rangka ini, cuma pembagian ini, nggak punya kios apa di sana itu. Nggak punya. Pedumnya ada, Pak? Mungkin ini kan? Ada. Karena dia itu tidak punya toko di tempat kami, jadi e-warung itu sehari sebelumnya sudah dikumpulkan, sudah digesek. Kemudian kartunya KKS-nya itu dikumpulkan, kemudian digeseknya di rumah. Jadi di rumahnya Bu Arta ini. Bu Arta itu. Jadi dia datang ke desa kami, ke toko yang untuk membagi itu sudah tinggal setruk gesekannya itu. Terus pembagiannya biasanya di mana, Pak? Lokasinya? Di dusun 2 berarti. Di rumah warga atau di toko warga kami. Iya. Toko warganya juga. Iya. Ada hubungan sama Bu Arta nggak? Toko tersebut? Kalau saudara tidak. Hubungannya mungkin hubungannya hubungan bisnis. Ketika dia numpang bagi di situ dapat kompensasi mungkin kan gitu. Atau mungkin sudah jauh jenengan juga menanyain ke toko yang bersangkutan mungkin terkait kalau kegiatan itu? Iya, kalau dari pengakuan yang punya toko kan dia memang hanya ikut bagi saja di situ. Ikut bagi. Iya. Terus barang-barang yang dibagikan itu pengadaannya oleh Bu Arta sendiri atau gimana?
Kalau Setahunya dengan- kalau pengadaan barang kami kurang paham ya, Hmm. kami kurang paham. Artinya Bu Arta itu di situ dia ketika pada saat penyaluran dia sudah ada barang di situ sih. Di toko yang dimaksud itu jenengan? Iya. Entah dia ngambilnya di mana kami kurang paham. Iya. Tapi Bu Arta langsung yang bagiin. Bu Arta. Makanya tadi payung hukum yang nanti bisa adanya penyelewengan itu di payung hukum apa? Apakah di juknisnya, apa di peraturan pengampu atasnya, kayak gitu. Yang perlu kita pelajari bareng. Ya. Itu malah justru indikasinya kerugian negaranya di situ, Pak. Kalau misal katakan by name by address itu ada beberapa ketentuan yang bisa merubah. Misal katakan ada kebijakan-kebijakan dari Kemensos yang boleh mengganti by name by address sesuai dengan ketentuan. Contoh misal katakan musyawarah desa dan sebagainya itu boleh mengganti. Tapi dalam hal ini misal katakan kami dapat 200.000 ini yang dalam keadaan dipaket, tapi nilainya tidak sesuai dengan 200.000. Ini malah justru lebih jahat. Kerugian negara jelas justru malah ada di sini. Atau syukur gini Pak, ini penerimaan yang terakhir kapan? Kemarin. Kemarin kapan maksudnya? Berapa hari dari sekarang? Berarti hari Senin, terakhir hari Senin. Nah, barangkali ada yang masih utuh. Iya. Paketnya. Nah, nanti Jadi ya, maaf, terbukti. sajikan ke sini juga untuk Siap ya. Isi itu kan paketnya. penguat. Siap. Itu kan ada ya di Tera kan ya harganya. Siap, siap. Jadi sementara gini Pak Daryono ya, Pak Iya. Daryono sing unitnya yang tiket. Ya. Karena ini masalahnya adalah bansos ya, ingin ada kaitannya seperti itu. Kebetulan Pak Kanit saat ini sedang bersama tim Dinsos dan Pikor itu melakukan monitoring. Nah terkait dengan ini, sebetulnya kalau seandainya itu ranahnya sudah masuk pungli atau apa, Ya. ya mungkin kita bisa telah bersama saat ini. Tapi kalau terkait dengan kesesuaian dengan pedum atau tidak, itu sebetulnya Pungli juga ada. Mm-mm. Pungli juga ada. Jadi Punglinya apa? di satu surat pernyataan itu di program yang lain. Itu kita kan ada program yang dari Kemensos kan ada 2 program. Yang pertama program sembako, terus yang kedua adalah program PKH, program keluarga harapan. Program keluarga harapan itu kan uang tunai. Jadi KPM itu dimintai untuk membuat surat pernyataan berkaitan dengan pungutan. Yang salah satu berarti yang ini yang PKH ya? yang PKH. Ya, oke. Jadi yang salah satunya adalah pemotongan 3.000 untuk KPF, untuk ewarung, untuk agen. Ya. Itu seperti itu. Ini jelas, artinya di situ ada indikasi itunya. Alasannya untuk apa 3.000? Untuk tali asih, Ya. bahasanya itu. Ya. Di surat Ada pernyataan. dokumennya? Ada. Apa? Coba lihat. Untuk terkait dengan BPNT dulu yang tadi dulu pertama itu karena ini kan maksudnya wilayahnya adalah TIKOR atau tim koordinasi. Ya. Karena leading sektornya adalah Dinsos. Ya. Kita memang ikut mengawasi, tapi masalah pedum, kesesuaian pedum, juknak, juknis itu koordinasinya dengan Dinsos. Kalau ada ketidaksesuaian misalnya dalam pelaksanaan, pasti akan dikoordinasikan juga dengan Dinsos. Nah, terkait dengan hal ini, informasinya kami terima, selanjutnya kita komunikasikan dengan TIKOR dulu. Nah, makanya kan tadi ada ranahnya masuk di TIKOR langsung atau misalnya pungli atau tidak, ternyata yang PKH tadi ada indikasi seperti itu, terangani panjenengan. Dengan apa namanya dokumennya seperti itu. Kita terima dulu informasinya, insya Allah kita akan buatkan laporan informasi. Oke. Nanti kita koordinasi. Insya Allah kita tindak lanjuti lah. Jangan seperti ini. Masalahnya ini masuknya ranah tipikor atau bukan? Ya nanti. Ya. Kita lakukan penyelidikan dulu. Apakah ini masuk dalam apa namanya delik tipikor atau tidak? Kalau bisa saja deliknya administrasi, ya kita tetap profesional. Gitu ya. Kira-kira gimana, bisa diterima? Atau ada sanggahan? Mau? Ya sementara itu. Iya. Kita ikutin saja di sini. Iya. Terjadiannya di Karangtengah atau tidak ini kalau terjadi sekabupaten kan jadi masif ini kan kasusnya. Kalau benar ini dugaannya gitu. Ya. Tadi yang BPNT sudah saya catat lah, tiga indikasi lah ya. Apakah itu melanggar pedum atau apa, ya nanti kita koordinasikan dengan TIKOR. Nanti akan setelah ini saya laporkan ke Pak Kanit. Itu ya komunikasi lawan kenal ya, nggak apa-apa, komunikasi enak saja. Ya mungkin malah kalau saya tertariknya yang PKH itu.
Nah, ini masuknya ada unsur pemaksaan enggak? Kalau ada pemaksaan ya bisa jadi tipikor, bisa jadi KUHP pemerasan, bisa jadi. Nantilah sambil proses seperti apa penyelidikan. Tapi yang jelas sih bukan hanya 3 tahun. Nah, ya.